Baik, untuk yang sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Nanti bagi para peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, diharapkan untuk menggunakan fitur raise hand ataupun menggunakan kolom chat yang berada di Zoom dengan format pertanyaan yaitu nama, asal institusi, tujuan kepada narasumber siapa, dan juga pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber kita pada acara webinar hari ini. Baik, langsung saja karena di sini ada yang raise hand. Silakan untuk Kak Lisana Sidin, saya persilakan untuk mengajukan pertanyaan. Silakan. Baik, dan juga saya ingatkan kembali kepada para peserta yang ingin mengajukan pertanyaan di kolom chat Zoom, mohon untuk menggunakan format yang sudah sesuai, yang sudah diberikan oleh panitia, yaitu nama, asal institusi, ditujukan kepada siapa, dan juga pertanyaan yang diajukan. Sekali lagi, kepada para peserta untuk menggunakan format pertanyaan yang telah dipaparkan oleh panitia, yaitu nama, asal institusi, ditujukan kepada siapa, dan juga pertanyaan yang akan diajukan. Baik, silakan kepada Kak Lisana, saya persilakan untuk bertanya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga suara saya sudah terdengar. Sudah terdengar, Kak. Iya, mohon izin bertanya kepada Bapak Ibu narasumber. Saya juga kurang tahu ini nanti yang paling tepat ke siapa. Di sini saya ingin mengupdate STR saya. Posisinya sekarang itu sudah expired tahun 2021. Nah, saya sudah mencoba untuk mengakses web KTKI dan sebagainya, terus juga untuk membuat KTA yang terbaru melalui Persagi CPDNakes.org. Nah, yang ingin saya tanyakan itu saya beberapa kali buntu dan sudah mencoba menghubungi orang-orang yang terkait ataupun CS online dari Astri itu masih buntu, tidak ada jawaban. Jadi saya harap di sini saya bisa mendapatkan keterangan yang jelas untuk alur yang bisa saya lakukan. Jadi posisi saya STR-nya sudah expired tahun 2021 dan selama 5 tahun terakhir sebelum expired saya studi lanjut S2 di luar negeri. Nah, STR terakhir saya itu jenjang S1. Terus yang saya lakukan, yang ingin saya pertanyakan di sini, ketika mau mengupdate KTA itu tidak ada pilihan jenjang S2. Jadi apakah untuk pendaftaran KTA itu tetap pakai S1 atau gimana ya? Atau ada pilihan S2 tapi lewat jalur mana? Karena kalau lewat di ESTR itu tidak ada pilihan untuk S2, adanya D3, S1 dan profesi. Kemudian ketika mau mengisi borang SKP untuk kecukupan 25 SKP itu, untuk saat ini saya belum bekerja formal sebagai ahli gizi. Jadi sulit untuk melengkapi kecukupan SKP yang terbukti, misalnya kayak sertifikat yang ada nilai SKP-nya. Nah, tapi selama 5 tahun terakhir saya juga melakukan kegiatan terkait gizi seperti sekolah lagi, kemudian juga jadi pemateri atau ikut webinar, tapi tidak ada tulisan yang bernilai SKP gitu. Saya juga melakukan berbagai edukasi gizi. Nah, itu bagaimana ya kira-kira solusinya? Terus juga ketika membuka web KTKI kemenkes.co.id, saya mencoba-coba karena beberapa hal buntu, saya mencoba-coba untuk perpanjangan. Nah, ketika memilih opsi perpanjangan, di situ saya terkendala di pengisian Siporlit. Kemudian kalau mencoba di naik level, saya juga terkendala untuk tidak bisa menemukan prodi terakhir saya. Kalau universitasnya ketemu Wageningen University and Research ada di pilihan tersebut, tapi untuk prodinya tidak bisa muncul. Nah, ini bagaimana ya solusinya? Mungkin Bapak Ibu narasumber bisa memberikan arahan yang jelas bagi saya karena saya benar-benar ingin mengaktifkan lagi STR saya. Demikian pertanyaannya. Semoga sudah jelas. Terima kasih. Baik, kepada Kak Lisana Sidin atas pertanyaan yang telah diajukan. Untuk para narasumber silakan untuk Ibu Sofianelli, Pak Anca, Ibu Gundarti Yahya ataupun Bapak Sulamri silakan untuk menjawab pertanyaan dari Kak Lisana. Silakan, saya persilakan. Saya dulu ya. Baik, Bapak, silakan. Nanti silakan disambung atau mau ditambahkan oleh Bapak Ibu narasumber yang lain.
Nah, ini menjadi perhatian bagi kita semua ya. Tadi sudah saya katakan nanti kalau yang baru setelah 5 tahun nanti akan ada perpanjangan. Nah, ternyata sudah ada juga ini yang harus perpanjangan gitu ya, dan expire ya. Sama seperti obat ya, expire itu kan tidak boleh lagi kita konsumsi ya. Makanan juga seperti itu. Jadi harapannya ke depan tidak boleh lagi ada yang namanya STR expire itu. Ya, kita akan perketat ini ke depannya. Ya, kenapa kok bisa expire gitu? Ya, 5 tahun ini kenapa tidak dikumpulkan SKP-nya gitu ya? Nah, ini menjadi perhatian aja untuk semuanya ke depan nanti. Jadi untuk Mbak Lisana ya, untuk Mbak Lisana yang sudah expire semenjak 2021, ya ini harus perpanjangan dulu ya Mbak. Ya, perpanjangan dulu. Jadi jangan ke naik level, harus diperpanjang dulu gitu loh. Ya, perpanjangan dulu karena memang ada kecenderungan kami lihat seperti itu. Ada yang tidak bisa mengumpulkan SKP-nya sebanyak 25 SKP, kemudian dia melanjutkan pendidikan langsung naik level. Ya, ini sebetulnya tidak dibenarkan. Jadi harus kita perpanjang dulu ya. Nah, kemudian nanti setelah perpanjangan nanti kalau mau naik level nanti silakan gitu. Jadi yang 25 SKP tadi ini kan nanti urusannya dengan organisasi profesi ya Mbak Lisana ya. Jadi nanti tolong dihubungi organisasi profesi di wilayah, di daerah mana ya Mbak? Saya di Yogyakarta, Pak. Ya, nanti tolong dihubungi organisasi profesi di daerah Yogyakarta terkait dengan bagaimana pemenuhan SKP yang 25 tadi. Ya, sekarang sudah berapa SKP yang terpenuhi? Ya ini sekalian bertanya karena ketika mencoba memasukkan data-data untuk pemenuhan SKP itu ada tulisan bahwa yang boleh dimasukkan itu ya ketika masa STR-nya aktif. Jadi 2016 sampai 2021 yang boleh dimasukkan sebagai bukti. Sementara tahun itu saya lagi sekolah di luar negeri gitu. Terus juga itu. kadang Ya. Iya, kadang jadi pemateri atau ikut webinar tapi tidak ada tulisan yang bernilai SKP-nya gitu di sertifikat itu gimana ya Bapak ya? Ya. Jadi sebetulnya ini ranahnya di organisasi profesi ya Mbak Lisana ya, karena ini terkait dengan Siporlin. Nanti tolong berkoordinasi dengan ada verifikator namanya di DPD Persagi itu. Ada verifikator Siporlin di situ. Ya, kalau kita di sini hanya menyarankan ya harus melengkapi 25 SKP ya. Nah, cara melengkapinya itu seperti apa gitu. Ya, nanti kita di konsil itu ya sudah membuat di konsil gizi itu kan ada juga divisi pembinaan profesi namanya. Ya, nah, nanti akan ada linknya nanti dengan penerbitan STR itu. Jadi untuk sekarang yang bisa dilakukan adalah bagaimana Mbak Lisana itu bisa mencukupi 25 SKP untuk perpanjangan supaya nanti di Siporlinnya nanti bisa masuk ke linknya penerbitan STR. Nah ini perlu dipikirkan nanti dan berkoordinasi nanti dengan verifikator Siporlin yang ada di DPD ya. Nanti tolong ya. Kemudian untuk KTA, ya KTA itu tidak perlu jenjang di situ ya Mbak. Ya nanti KTA-nya itu nanti di situ hanya diperlukan adalah ijazah dan KTP. Ya kemudian nanti ada link untuk masuknya. Kalau sudah lengkap administrasinya nanti ya silakan Anda bisa masuk gitu. Jadi tidak ada masalah selama ini. Di KTA itu barangkali di situ hanya ada dua ya profesinya, ada di situ sebagai nutrisionis dan sebagai dietitian gitu. Kalau Mbak ini tamatan S1 atau S2 barangkali nanti di situ sebagai nutrisionis nanti keluarnya. Ya, nah, yang penting persyaratannya itu sudah lengkap. Tidak ada masalah. Ya, kalau nanti perlu nanti silakan juga berkoordinasi nanti dengan organisasi profesi karena KTA ini adalah kaitannya dengan organisasi profesi.
Gimana? Ya, baik Bapak, sudah cukup jelas arahannya. Karena dari kemarin bingung tanya ke teman-teman di DPD Persagi. Sudah ditanyakan ke OP-nya ya, Mbak? Saya tambahkan sedikit ya, Mbak Lisana. Yang pertama, kartu tanda anggota KTA itu dikeluarkan oleh organisasi profesi. Intinya sesuai dengan ADART organisasi profesi adalah yang masuk sebagai anggota profesi adalah pendidikan gizi, apapun itu. Saya nggak tahu tadi S2-nya dari mana? Dari Wageningen University and Research, masih di Belanda ya, Nederland ya. Bidang studinya apa? Nutrition and Health, kemudian spesifikasinya epidemiology and public health. Spesifikasinya epidemiologi ya. Tapi nutrition and health. Jadi gini, enggak kalau misalnya itu perpanjangan ini dari pendidikan gizi aja, yang di dalam negeri pun nggak ada masalah. Tapi intinya Anda masuk dalam kategori ADART bahwa anggota adalah pendidikannya gizi. Mau dia S2, S3 atau S1, D3 itu nggak ada masalah gitu ya, karena itu masuk dalam ADART. Itu KTA. Kemudian yang kedua masalah Siporlin yang mengeluarkan surat rekomendasi itu dari Persagi, bukan dari kita. Jadi ketika surat rekomendasinya sudah ada, baru bisa mengajukan perpanjangan. Itu satu, tolong dicatat ya. Kemudian dikomunikasikan sama DPD. Kami dari Konsil sampai dengan tahun 2023 ini masih menerima permohonan STR yang sudah expire. Baik. Paham ya Mbak ya? Jadi dari kami itu tidak ada masalah karena yang expire-nya 2017 saja masih kita bisa proses. Nanti tinggal ditanyakan bagaimana cara membuat pemenuhan 25 SKP. Kalau itu sudah keluar dari dari Persagi, kemudian langsung mengusulkan untuk mengajukan perpanjangan STR itu sudah bisa dilaksanakan. Ya, baik, Bu. Paham ya Mbak ya? Ya, bisa diterima, insya Allah. Mudah-mudahan dilancarkan. Intinya kita sudah bisa memproses yang expire 2017 pun kita bisa proses. Sampai dengan tahun 2023 ini. Tapi setelah itu nanti Anda mesti ujian untuk panjangnya. Ya. Gitu ya kalau expire. Silakan mungkin Bu Eva mau nambahkan atau Pak Anca. Cukup Bu. Ya, bisa lanjut. Cukup ya, mungkin yang lainnya barangkali. Atau 2 pertanyaan nanti diringkas gitu ya. Ya. Ada 2 penanya begitu ya. Buat moderator. Mangga moderator. Baik Ibu, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan kepada penanya kita untuk sesi pertanyaan kali ini. Baik, selanjutnya yaitu untuk Kak Eka Septiani. Silakan Kak Eka untuk mengajukan pertanyaan dengan format nama, asal institusi, ditujukan kepada siapa dan juga pertanyaan yang akan diajukan. Silakan kepada Kak Eka Septiani, saya persilakan untuk bertanya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu narasumber, ini mungkin agak sedikit lewat dari jalur. Jadi saya ada dapat isu mengenai perpanjangan STR itu 1 Mei 2023 ini jika perpanjangan di saat itu 1 Juni Pak, 1 Juni 2023 jika perpanjangan saat itu belum dilaksanakan ataupun belum dapat verifikasi dari verifikator, maka itu akan mengisi 5 borang atau 5 ranah di CPD Nakes. Sedangkan bagaimana kita nanti kalau misalkan 5 ranah itu kan ada yang bagian dosen, ada yang penelitian ya Pak, Bu gitu kan. Jadi bagaimana itu untuk perihal itu, apakah benar isu itu atau tidak? Dan jika lewat dari 1 Juni tersebut, kemungkinan ikut hukum seperti itu.
Sedangkan kami yang tahun lulusan November 2018 di bawah November 2018 kami tidak mengikuti UKOM. Bagaimana isu-isu tersebut Bapak Ibu? Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Eka Septiani atas pertanyaannya. Silakan kepada para narasumber untuk dapat menjawab pertanyaan dari Kak Eka Septiani. Silakan untuk para narasumber, saya silakan untuk menjawab. buka lagi videonya, Eka. Jangan ditutup-tutup. Ya. Mana? Eka sudah bekerja sekarang? Sudah ya? Ya, oke. Ini mantan mahasiswa saya juga ini. Jadi Bu Eka, sama ya seperti yang disampaikan oleh Bu Gun tadi, seperti yang kita sampaikan tadi, ya, bahwa kalau terkait dengan si Porlin, ini memang kemarin kami sudah melakukan pertemuan dengan organisasi profesi di pusat. Ya, ada beberapa kesepakatan. Jadi untuk 5 ranah P2KB itu tadi, yang kita sebut dengan P2KB itu, ya ada 5 ranah. Ya idealnya itu memang 5 ranahnya itu harus kita bisa buktikan untuk perpanjangan. Ya. Nah, bagaimana keputusannya itu? Ya, sebetulnya kemarin kan 2 ranah. Ya. Iya, Pak. Ya, kan 2 ranah ya. Ya. Nah, idealnya itu kan 5 ranah, publikasi dan lain sebagainya itu. Tapi saya tidak ingin menjawab di sini karena ini ranahnya juga di organisasi profesi. Ya. Jadi penjelasannya itu nanti di organisasi. Kalau memang sudah ada edarannya dari organisasi profesi untuk 5 ranah, tentu saja harus dilaksanakan gitu. Ya, kalau memang sudah ada edarannya. Tapi bagaimana proporsinya nanti tolong ditanya lagi, berkoordinasi dengan organisasi profesi gitu. Karena ini menyangkut Sporlin. Kami tidak akan menjelaskan lebih jauh tentang Sporlin itu, karena ini ada ranahnya adalah di organisasi profesi ya. Nanti tolong ini bagi teman-teman yang lain nanti, yang apalagi yang perpanjangan terkait dengan SKP tadi dikatakan, oh bulan Juni ini kalau tidak juga mencapai 5 ranah harus ujian dan lain sebagainya, barangkali kami juga tidak akan bisa menjelaskan di sini, karena itu adalah ranahnya nanti di organisasi profesi. Barangkali begitu ya Bu Gun ya, atau Bapak Ibu yang lain. Terima kasih Pak. Ya. Ya, mungkin itu bukan isu barangkali ya. Kan gini, yang namanya perpanjang STR harus 6 bulan sebelum masa berakhir. Begitu ya, Eka ya. 6 bulan sebelum masa berakhir expire itu harus diurus. Nah, kami dari konsil itu menyatakan kami akan memproses sampai dengan akhir 2023. Jadi maksudnya kalau misalnya sudah expire atau mau expire ya 6 bulan ini, bulan Juni ini ya diuruslah kecukupan SKP-nya, karena nanti nggak keburu lagi. Nanti setelah 2023 Anda mengajukan ternyata misalnya bulan Januari 2024 Anda mengajukan sementara STR lama Anda itu expire, maka Anda akan melakukan ujian, tidak lagi dengan portofolio. Kami dari konsil sudah menyiapkan menyiapkan konsep untuk ujian ketika ada yang expire. Nah, itu yang menurut saya himbauan dari Persagi itu patut cermati ya. Jadi harus bersiap gitu. Saya setuju dari yang disampaikan gitu. Itu bukan isu. Kemudian untuk penilaian di ranah seperti yang disampaikan Pak Zul Amri, itu kalau nggak salah sih udah dari tahun 2021 juga mungkin sebelumnya juga sudah ya Bu Eva ya, yang 5 ranah ini. Jadi bukan sesuatu yang baru. Ya, betul. Betul ya Bu ya, bukan sesuatu yang baru yang 5 ranah ini. Yang kalau yang ditanyakan bahwa kok ada penelitian kayak dosen, bukan. Jadi penelitian itu adalah penelitian yang dilakukan di Fasiankes sendiri gitu. Ya.
penelitian itu sifatnya yang mudah saja. Misalnya saja Anda punya kasus, ada studi kasus, penelitian kalau misalnya di rumah sakit, kalau di puskesmas, data-data yang ada di puskesmas kemudian diolah menjadi tulisan, artikel, itu bisa. Jadi nggak mesti dosen, itu nggak mesti dosen. Jadi banyak yang bisa dilakukan. Begitu yang penting juga ada laporannya ya. Ya, yang penting ada laporannya. Ada dokumen hasil kinerjanya itu ada gitu. Betul. Kalau misalnya Pengmas kan teman-teman kalau HGN suka melakukan pengabdian masyarakat, konseling massal gitu. Itu juga sebagai bentuk pengabdian masyarakat. Jadi sebetulnya di dalam panduan minta saja sama DPD-nya panduan untuk si Porlin. Nanti di situ dijelaskan bagaimana dokumen apa saja yang diakui. Rasanya sih selama ini kita proses Bapak Ibu validator juga banyak yang bisa mencapai 25 SKP itu kan dalam waktu 5 tahun. Bukan cuma 1 tahun. Kalau 1 tahun, nah itu jadi masalah mengumpulkannya. Tapi kalau dari 5 tahun yang lalu itu sudah kita perkirakan tidak ada kesulitan dalam pencapaiannya. Itu ya, jadi itu bukan isu yang 5 ranah itu memang betul sesuai panduan. Kemudian kemungkinan DPD mengingatkan karena kita sudah menetapkan sampai dengan akhir 2023 yang expire ya. Kalau yang tidak expire ya berproses seperti biasanya saja. Yang penting jauh-jauh hari sebelum expire itu sudah diproses. Seperti itu. Oke, saya tambahkan deh kayaknya ya. Iya. Ya. Dari chat juga kalau saya lihat untuk anak-anakku sekalian semuanya permasalahkan kalau untuk perpanjangan STR itu terhadap SKP. SKP berhubungan dengan masuknya ke borang. Borang bisa masuk tergantung pada jumlahnya SKP yang kalian peroleh. Nah, yang SKP diperoleh ini alangkah sepertinya susah sekali. Sebenarnya mudah karena 5 tahun. Karena apa? Sebenarnya 25 itu sudah tercapai semua sama kalian. Hanya tidak cermat tadi yang Ibu definisikan dari awal. Cermat itu berarti kalian harus teliti dan harus bekerja dengan baik. Karena apa? Suka lalai tidak mau mendokumentasikan pekerjaan yang sudah dikerjakan. Jadi nggak usah muluk-muluk terhadap 5 peraturan yang macam-macam mau bikin ini. Ibu aja nggak pernah bikin penelitian segala macam kok. Yang gampang-gampang yang mudah dapat kita kerjakan di hadapan kita sendiri. Kita kerja di rumah sakit, nggak pernah mengadakan penyuluhan, pasti nggak pernah buat masa bekerja sekian tahun tidak mau melakukan penyuluhan di poli, penyuluhan di bangsal, penyuluhan di luar, ikut posyandu kalau di puskesmas, ikut apa, cuman ikut aja, mau pengen dapat dokunya, dapat cuannya, lupa dokumentasinya disimpan. Sedangkan kalian kalau ke posyandu pasti ada surat tugasnya, iya kan? Nah kalau di rumah sakit penyuluhan diabetes, penyuluhan hipertensi di poli, misalnya di poli umum, ini minta surat tugasnya dari kepala instalasi gizi, ACC dengan kalau kurang misalnya, tapi Ibu rasa tidak akan kurang, cukup dengan kepala instalasi gizi kan punya stempel, tanda tangannya laku kepala instalasi gizi. Simpan dokumennya banyak kok. Jadi sebenarnya lebih rata-rata tuh 5 tahun tuh bisa 60 sampai 100, bukannya 25 lagi. Cuman dokumennya kerjanya aja lupa, tidak disimpan. Nah, yang parah lagi puskesmas saja. Itu setiap bulan tuh turun terus. Turun ada suratnya. Nanti mana kata Ibu suratnya? Udah masuk ke dalam bundel, Bu. Nah, sebelum masuk bundel kan bisa difotokopi, bisa diminta. Ada atas lagi masih ada nama kita, itu surat tugasnya bisa kita kumpulkan, bisa kita hitung.
Nah, jadi rata-rata nih semua mengeluh tidak bisa karena tidak bisa membuat SKP tidak lengkap. Itu tidak mungkin. SKP pasti bisa lengkap. Cukup malah lebih daripada 25 kalau untuk 5 tahun. Walaupun yang nggak bekerja, tadi juga Ibu lihat di chat ada, bisa. Karena ikut webinar, ikut kegiatan di desa kita, ikut kegiatan di posyandu. Bisa, tapi tetap yang ada berhubungan dengan gizi. Nah, surat-surat itu minta sama Pak Lurah, minta sama Kepala Desa, minta sama kecamatan suratnya bahwa saya sudah ikut kegiatan ini. Laku. Juknis kita itu tidak menghambat. Bisa. Apalagi kalau kurang jelas kita punya verifikator DPC, DPD. Nah, DPP itu enggak. Kalau DPP itu tinggal lihat hasil. Jadi kita kalau mau menyesuaikan, mau bertanya, ini gimana sih, ini boleh nggak boleh, ke DPC kita. Baru kalau kita di provinsi, ke DPD kita. Nah, itu permasalahan yang SKP. Kemudian ini ada juga pertanyaan lagi, Dominika, KTA, karena ini pekerjaan sebenarnya DPP OP ya. Jadi kalau SKP itu OP, KTA itu OP. Kalau kami yang lagi tampil berempat kan konsil. Nah, lain sebenarnya. Tapi walaupun bagaimana kita sebagai konsil tetap berkoordinasi dengan OP dan mengetahui saling berkolaborasi. Nah, katanya si Dani udah bayar lagi. Belum dapat KTA. Ya KTA bukan untuk didapat, Mas Dani, Mas Dominika Dani. Dicetak, buka. Kan sudah dibuka. Ininya sudah dapat ininya demo NIP kita sudah dapat NIP kita buka, jadi dicetak di areanya. Di areanya itu nanti ada di sebelah kanan cetak KTA. Jadi kita yang memperoleh sendiri. STR pun demikian, dicetak sendiri. Nah, sekarang kan zaman ESTR, elektronik, KTA pun demikian. Jadi Mas Dani buka lagi emailnya, buka lagi ininya web Persaginiu untuk KTA. Berarti kalau sudah bayar sudah ada KTA-nya, sayang tuh. Yang nih Mas Dani Dominika nih ada bertanya. Nah, sama juga dengan Mbak bertanya yang lulus S2 dari luar negeri tadi, KTA-nya S2 ya enggak Mbak, nanti di area itu ada catatan untuk membuat pendidikan, buka di pendidikan, masukin Mbak, mau D3, D4, S1, S2, S3 sampai S7. Masukin aja. Namun KTA tidak membaca, oh Anda tamatan Ibu tamatan S7, enggak. Dia tetap aja KTA dengan nomor urut kita. Mau berpendidikan D3 ya KTA-nya seperti itu. Mau pendidikannya S3 KTA-nya seperti itu. Cuman karena kita mempunyai ijazah banyak, kita bisa masukin di kelikan pendidikan, masukin semua sini. Oh ya, nomor KTA ini dengan nama Luciana, pendidikannya S3 misalnya di situ. Tapi kita maupun D3 kita bisa KTA, mau S3 kita bisa KTA. Sama juga STR yang udah disebutkan oleh Bu Ketua kita Bu Gun. Cuman hanya nutrisionis, dietitian. Ya nutrisionis itu seperti apa? Mau S1, S2, S3, S4, S5. Kalau S7 kan S-teler kan katanya kan. Nah itu nggak ada masalah. Tetap aja namanya kita nutrisionis. Nah dietitian itulah yang profesi seperti itu. Itu aja bedanya. Jadi kita awalnya lihatlah awalnya. Jadi nampaknya nih pertanyaan lebih mengarah bukan ke konsil gizi, lebih mengarah ke OP. Nah dekat-dekat lah ke OP. Tadi ada lagi pertanyaan Bu Lia tuh bayar. Ya iya bayar lah, namanya kita ke OP, gimana mau kerja OP, harus bayar anggota di DPC, di DPD, bayar KTA. Nah karena Pak Zul katanya kalau bikin STR cuma 100.000 siap. Iya untuk STR memang benar. Tapi untuk persyaratan STR harus ada KTA. Mau baru, mau perpanjangan, mau no level, mau alih profesi. KTA tuh nggak bisa, emang kita profesinya apa? Ahli gizi. Sebagai profesi ahli gizi ditunjukkan sebetulnya apa? Ya KTA. Sama dengan kita penduduk Indonesia, mana buktinya? Bagi kita naik haji ke Mekah kemana harus ada KTP buktinya gitu. Nah Anda ngaku-ngaku nutrisionis, dietitian apa buktinya? KTA. Ya daftarlah ke KTA melalui profesi. Ya bayar. Tergantung kepada OP masing-masing. Ada yang bayar 25 sebulan. Kalau tempat ibu cuma bayar berapa? 25. Mungkin iuran 2 sebulan. Ya kalau nggak bayar 5 tahun ya meledak lah dia.
Makanya kita tetap rajin-rajin berorganisasi, bekerja sama, hidupnya OP kita karena kita. Mungkin itu aja yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih. Lanjut moderator. Baik Ibu dan juga para sumber lainnya atas pertanyaan atas jawaban yang telah diberikan. Semoga jawaban yang diberikan para sumber dapat menjawab pertanyaan dari para penanya atau peserta yang sudah bertanya. Baik. Mungkin untuk biaya Pak Zul atau Pak Mas Anca bisa memberikan informasi. Ya baik Bu. Terima kasih. Jadi tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Eva bahwa untuk penerbitan STR itu hanya 100.000 tadi ya. Saya kan tadi di ranahnya STR ya, di ranahnya konsil gizi tadi ya 100.000 itu masuk ke negara loh, bukan masuknya ke kasnya konsil gizi, ke kantongnya Bu Gun, kantong saya enggak gitu, tapi masuknya ke negara, makanya dinamakan PNBP namanya, penerimaan negara bukan pajak, 100.000. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Bu Eva, dan ada pertanyaan dari teman-teman tadi, kok sepertinya mahal gitu penerbitan STR. Mahalnya itu di prosesnya sebelum masuk ke konsil gitu, itu di organisasi profesi ketika kita bikin KTA, itu nanti ada iuran anggota. Itu harus dilunasi dulu, karena nanti ketika saudara mendaftar, nanti saudara dapat akun untuk pembayaran iuran. Ya, bukan saudara saja, kami juga ini, ya. Sebagai saya anggota sendiri juga. Saya juga harus bayar iuran gitu. Ya, Pak Anca, Bu Gun, Bu Eva juga kalau mau memiliki STR, kalau mau memiliki kartu anggota. Jadi iuran anggota itu memang kewajiban bagi kita gitu. Karena kita adalah organisasi profesi yang hidupnya adalah dari anggota juga gitu. Itu tandanya kita loyal terhadap organisasi profesi kita, aturan-aturannya itu kan sudah ada. Di anggaran rumah tangga itu sudah ada sebetulnya ya untuk membayar iuran. Kemudian untuk penerbitan Siporlin ya P2KB-nya itu kita juga dari organisasi profesi juga ada pembayaran. Kalau nggak salah saya 250 ya 250.000 ya. Jadi itu di organisasi profesi memang aturannya seperti itu ya teman-teman semuanya ya. Untuk menerbitkan surat rekomendasi P2KB itu, ya saudara juga harus membayar sebesar 250.000. Itu kan 5 tahun sekali ya teman-teman ya. Bukan setiap tahun saudara akan membayar 250.000. Dan itu juga dikembalikan kepada DPD-nya Pak. Iya, tunggu dulu. Jadi ketika saudara membayar itu masuk ke kas organisasi profesi, itu yang akan menikmati juga saudara sendiri. Walaupun saya bukan orang OP ya, tapi saya ya menjelaskan kepada kita bahwa ketika kita membayar itu ya bukan nanti digunakan uangnya untuk digunakan oleh pengurus OP untuk kegiatannya, tapi kembali juga kepada saudara ya. Itu uang yang kita bayarkan misalnya iuran ini, kita bayarkan iuran misalnya 100.000 nih kata-kata. Itu nanti 50%-nya nanti akan kembali ke daerah, ke DPD. Yang 50% itu nanti akan dibagi lagi dengan DPC gitu. Siporlin juga seperti itu. Ya, Siporlin itu ada tim verifikatornya di daerah. Itu tim verifikator itu bekerja juga tidak mungkin tidak dibayar. Ya, jadi harus ada dibayarkan honornya juga ketika mereka membantu saudara di lapangan di daerah, itu juga ada honor. Besarannya itu kami tidak tahu karena itu nanti ada aturannya di organisasi profesi. Masuk juga ke kas organisasi profesi yang ada di daerah sebagiannya, tidak hanya dibayarkan untuk verifikator. Ya, jadi seperti itu, ya. Nah, jadi kalau dihitung-hitung berapa bayarnya? Ya kalau dihitung-hitung ya mahal, tapi jangan dihitung-hitung seperti itu gitu. Untuk Siporlin itu 5 tahun. Untuk anggota, kartu anggota itu iuran wajib yang harus kita bayarkan itu sebesar berapa ya? Maaf Bu. Berapa ya? 300.000 setahun ya.
300.000 setahun. Ya, kemudian untuk perpanjangan STR, ya, untuk memiliki STR 100.000 selama 5 tahun. Ya, jadi seperti itu. Jadi tidak, kalau kita jangan berpikir loh, kok bayar. Ya, seperti itulah kalau kita masuk ke dalam suatu organisasi profesi. Seperti itulah kita kalau ingin memiliki suatu surat tanda registrasi. Kalau saudara mau praktek nanti, ya saudara barangkali harus bayar lagi untuk mendapatkan surat izin praktek gitu. Karena memang aturannya seperti itu. Gitu. Ya, jadi ya itu semuanya itu adalah investasi bagi kita. Itu aja yang paling dipikirkan. Itu semuanya adalah merupakan suatu investasi bagi kita sebagai seorang tenaga gizi yang profesional. Ya. Itu dari saya. Ya, terima kasih. Baik Bapak Zulamri atas penjelasannya. Mungkin lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya, yaitu pertanyaan datang dari Kak Laila dari RSU Universitas Muhammadiyah, ditujukan kepada Bapak Zulamri, yaitu pertanyaannya adalah berapa jumlah SKP untuk perpanjangan STR dan apa solusi yang bisa dilakukan apabila masa STR sudah habis tapi SKP belum terpenuhi. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Silakan kepada Bapak Zulamri untuk menjawab pertanyaan yang telah diajukan. Silakan Bapak. Ya, pertanyaan ini ditujukan ke saya barangkali, tapi nanti akan bisa ditambahkan oleh Bapak Ibu yang lain. Atau tadi juga sudah dijelaskan, selama 5 tahun itu kita hanya diwajibkan untuk mengumpulkan 25 SKP. Ya. 25 SKP nggak usah lebih, sampai 35 nggak usah. Kalau yakin kita yang 25 SKP itu sudah sudah valid, sudah bisa dipertanggungjawabkan, ya. Tapi kurang tidak boleh, ya. Jadi sudah ada 25 SKP selama 5 tahun, ya sudah boleh. Ya, saudara nanti kalau masukkan itu ke aplikasinya si Porli, nanti tinggal menunggu surat rekomendasinya saja gitu, ya. Kemudian kalau tidak tercukupi bagaimana? Tadi juga sudah dijawab ya. Sudah dijawab tadi oleh Bu Gun, oleh Bu Eva, ya. Termasuk juga pertanyaan dari Saudara Eka tadi, kalau tidak tercukupi 25 SKP, ya saudara harus cukupi. Karena kalau tidak 25 SKP, nanti saudara tidak akan bisa perpanjangan. Cara mencukupinya bagaimana? Ya tentu saja, ya pertanyaannya kembali lagi ke kita sebetulnya. Kalau saya melihat, ya kenapa tidak terpenuhi 25 SKP? Karena kita malas untuk mengumpulkan itu. Ya, jadi bagi yang sudah nih, bagi yang akan perpanjangan, jangan lagi malas-malas. Ya, ketika kita sudah keluar STR kita waktu perpanjangan atau yang baru, itu kita sebetulnya sudah harus mulai itu untuk mengumpulkan SKP. Untuk masuk ke si Porlin itu setiap saat kan bisa, saudara bisa mengupload ke situ. Jadi jangan nanti sudah mau habis 6 bulan berikutnya, kemudian kita baru kasakusuk untuk memikirkan SKP yang tidak lengkap itu, yang tidak cukup itu, ya dari awal itu. Kalau 25 SKP sebetulnya kan 5 SKP 1 tahun. Ya, 5 SKP 1 tahun itu sangat-sangat realistis gitu ya. Malah ada organisasi profesi lain itu yang SKP-nya itu di atas 25, ada yang sampai 50 SKP. Kita hanya 25 SKP. Kemarin dari pertemuan terakhir bagaimana ini? Mau ditingkatkan ini SKP-nya menjadi sekian, enggak usah. Ini 25 SKP aja sebetulnya ini sudah cukup nih. Cuman permasalahannya adalah selama ini malas saja barangkali ya. Ini barangkali yang perlu Nah, bagaimana untuk mencukupi ini? Ya seperti yang disampaikan oleh Bu Gun, kalau mau nanti tidak bisa juga cukup, barangkali nanti akan ada ujian misalnya. Ya, akan ada ujian. Tapi silakanlah dikumpulkan dulu dokumen-dokumennya dan jangan lupa untuk berkoordinasi dengan organisasi profesi terdekat yang ada di daerah. Yang terdekat itu adalah di DPC. Di DPC itu juga sudah ada itu verifikator, si Porlinya sudah ada. Di DPD juga sudah ada. Ya, barangkali tadi juga sudah dijawab ini pertanyaan yang sama. Terima kasih. Baik, Bapak Zulamri atas jawaban yang telah diberikan. Semoga jawaban yang telah diberikan oleh beliau dapat menjawab pertanyaan yang telah diajukan. Baik, ini untuk pertanyaan yang selanjutnya, yaitu
dari Kak Laurencia Oki dari Universitas Diponegoro ini ditujukan kepada Bapak Zul Amri. Pertanyaannya yaitu, apakah surat patuh etika profesi kami buat sendiri atau langsung dikeluarkan oleh Persagi, dan apakah ada format khusus terkait surat tersebut? Baik, silakan. Ini sudah dijawab, Saudara Maulana, sudah dijawab sebetulnya oleh Pak Anca tuh di chat ya, Pak Anca ya. Nanti tolong dibaca juga ya. Sudah dijawab, sudah dijelaskan, tapi kalau mau dengar suara saya juga boleh gitu. Jadi surat patuh pada etika profesi itu dibuat sendiri. Ya. Tetapi idealnya begini teman-teman semuanya. Ketika saudara menandatangani surat patuh pada etika profesi di atas materai Rp10.000, itu sebetulnya saudara sudah terdaftar sebagai anggota Persagi harusnya. Ya, makanya ke depan kami sedang berkoordinasi, mudah-mudahan waktu dekat kita akan surati barangkali ya Bu Gun, organisasi profesi, supaya di format surat patuh pada etika profesi itu sudah tercantum nomor KTA daripada anggota yang mengajukan registrasi itu. Jadi idealnya seperti itu. Ya. Jadi surat patuh pada etika profesi itu bukan ditandatangani pada saat sumpah profesi, sebetulnya tidak seperti itu. Ya, kalau selama ini yang dilakukan seperti itu barangkali. Tanggalnya sama nih, surat sumpah profesinya sama tanggalnya dengan surat patuh. Surat patuh pada etika profesi itu idealnya setelah kita memiliki surat KTA. Makanya tadi waktu saya menyajikan itu, kalau saudara nanti sudah tamat, sudah punya ijazah, ya sudah ada KTP, kalau saudara mau berminat untuk melakukan pembuatan STR, langsung dibuat KTA. Ya, ini kami di validator itu lebih dari 90% perbaikan-perbaikan yang kita lakukan itu adalah saudara tidak mengupload KTA, harap diupload. Itu saja bunyinya yang banyak. Ini kan sebetulnya nggak perlu lagi kita melakukan perbaikan seperti itu kalau saudara itu dari awal sudah memiliki KTA. Makanya ke depan itu tidak akan terjadi lagi kalau memang di surat patuh pada etika profesi itu nomor KTA saudara sudah ada. Ya, kemudian di bawahnya nanti saudara upload itu KTA. Tidak mungkin saudara nanti sudah mencantumkan nomor KTA tapi saudara tidak punya KTA. Ini juga keabsahannya nanti harus dipertanyakan lagi juga gitu. Ya, jadi saudara sendiri yang menandatangani surat patuh pada etika profesi, tapi setelah saudara terdaftar sebagai anggota profesi, harusnya seperti itu. Begitu Maulana? Ya, silakan Bu Gun kalau ada. Ya, Mas Maulana, saya mau tambahkan yang masalah KTA tadi ya. Jadi teman-teman Adinda-Adidaku, Anandaku, kalau kita menyebut diri sebagai seorang profesional, salah satu syaratnya kan ada 3 syarat ya. Salah satu syaratnya kita masuk organisasi profesi. Nggak ada sebutannya profesional itu nggak masuk organisasi profesi, profesi apapun, mau akuntan, hukum dan sebagainya. Jadi ketika harus kita mengeluarkan surat tanda registrasi bahwa Anda sebagai tenaga kesehatan profesional gizi, maka kita memerlukan bukti bahwa Anda semua masuk dalam organisasi profesi. Karena nanti yang melakukan pembinaan dan pengawasan yang paling ideal adalah dari OP. Kita hanya membuat formatnya saja. Karena OP akan bisa menyentuh Anda langsung. Dari level pusat, daerah, sampai dengan DPC. Kalau di organisasi lain sampai dengan ranting ya. Di Fasiankes itu punya cabangnya organisasi profesi. Jadi kita konsil bekerja sama dengan OP akan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap anggota profesinya. Dan ketika ada masalah etik atau masalah penanganan disiplin, itu penanganannya oleh OP, oleh organisasi profesi. Jadi kalau Anda
mengajukan STR tanpa membuktikan bahwa Anda anggota profesi itu kepentingan kita. Seorang profesional harus anggota dari organisasi profesi. Makanya tolong ingatkan kalau sudah lulus itu sudah harus menjadi organisasi profesi kalau Anda memang berprofesi sebagai tenaga gizi. Maka anggota organisasi profesinya adalah Persagi. Seperti itu. Itu yang pertama. Jadi permasalahan KTA mohon yang ada hadir di sini sebanyak 180 orang, silahkan menyampaikan ke semuanya. Jadi nggak bisa mengurus STR itu tanpa kita tahu bahwa Ananda semuanya masuk menjadi organisasi profesi. Kedua, masih banyak pertanyaan berkaitan Siporlin yang saya lihat di chat. Itu kalau untuk pemenuhan SKP itu adalah perpanjangan. Artinya Anda sudah 5 tahun bekerja. Ya, 5 tahun bekerja. Tadi sudah dijelaskan sama Pak Zul, 25 SKP 5 tahun sama Bu Eva juga dijelaskan. Kalau misalnya pun tidak bekerja itu adalah ya. Ada ke kita juga menyampaikan, kami nggak bekerja Bu, saya nggak bekerja Bu. Lakukan aktivitas, kemudian minta pengakuan SKP ke OP, ke Persagi. Misalnya saja menulis buku. Waktu itu ada ke saya itu, 5 tahun Anda ngapain aja, memberikan apa saja, pelayanan apa saja. Pengmas itu sebuah keharusan. Kalau misalnya Anda nggak bekerja di Fasiankes, pengabdian ke masyarakat keharusan. Tadi Bu Eva sudah jelaskan, di Posyandu kampungnya sendiri saja bisa dilakukan. Minta sama pengakuan. Kemudian minta penyetaraan STR, SKP-nya. Nah itu bisa dikumpulkan. Tapi pesan kami semua sesuai dengan apa yang ada di pedoman pengajuan STR itu 6 bulan sebelum expire, karena kalau 6 bulan baru ngurus nanti Anda nggak nyampe 25-nya. Tapi kalau sudah dari tahun pertama Anda beraktivitas setelah mendapatkan STR itu semuanya ditabung terus ya, setiap tahun dimasukkan ke Siporlin itu untuk didaftar, itu nggak akan kesulitan. Seperti itu ya. Jadi sebetulnya aturan pedoman SKP sampai dengan saat ini kita menganggap itu sudah cukup, sehingga kami di Konsil menyetujui tetap 25 SKP dengan kisi-kisi atau poin-poin keharusannya. Itu. Kemudian kalau biaya tadi sudah. Jadi kalau misalnya ada pengajuan SKP ya tidak ada, itu belum keluar dan sebagainya, tolong ditanyakan ke DPD-nya, verifikatornya tadi Bu Eva sampaikan ya. Jadi kami tidak tahu, kami hanya mendapatkan surat rekomendasi sebagai informasi bahwa Ananda mengajukan STR sudah memenuhi 25 SKP. Itu ya, seperti itu. Mungkin ada yang ditambahkan Mas Anca. Jadi kalau ada yang belum ACC, tanyakan kembali. Kalau menurut kita 66 SKP, ternyata itu penyetaraannya tidak seperti itu. Pengakuan SKP-nya, nah tanyakan lagi ke DPD-nya. Kalau menurut hitungan kita tidak sesuai, nah coba dikomunikasikan. Seperti itu. Kayaknya udah berkaitan dengan UKOM S1. Nah ini Mas Anca, udah ya. UKOM S1 sudah. Apa lagi? Ini barangkali pertanyaan dari apa? Maaf, bisa langsung ini moderator? Ya. Ya. Silakan Pak. Ya, ini pertanyaan dari Mbak Heni ya. Dapatkah melakukan perpanjangan STR dengan kenaikan level? Kalau tidak boleh, mana yang harus didahulukan? Itu yang saya bilang tadi. Jadi Bu Eva sebagai verifikator itu kadang-kadang suka kesal gitu melihat orang ini kok naik level padahal STR-nya tidak sudah mati gitu. Jadi
ada indikasi ya, ada indikasi naik level itu untuk menghindari 25 SKP ini tidak boleh. Ya, ini baik bagi yang baru maupun yang perpanjangan, ini tidak boleh kita lakukan gitu. Jadi indikasi seperti itu tidak boleh. Makanya saya mengatakan bahwa 25 SKP itu sebetulnya adalah mengindikasikan kompetensi saudara bekerja selama 5 tahun begitu. Ya, jadi kita itu masih kompeten bekerja selama 5 tahun itu dengan menunjukkan 25 SKP. Kalau kita tidak memiliki 25 SKP, kemudian kita naik level misalnya, artinya kita itu masih diragukan kompetensi kita bekerja. Jadi dipenuhi dulu kompetensi kita bekerja selama 5 tahun itu. Ya, jadi tidak ada naik level itu tanpa perpanjangan STR dulu. Nanti kalau sudah perpanjangan, mau setahun atau 2 tahun setelah perpanjangan, kalau mau naik level itu silakan gitu. Ya. Jadi STR yang mati ini harus kita hidupkan dulu. Jadi seperti itu supaya nanti tergambar di situ kompetensi saudara yang 5 ranah itu nanti bisa terlihat gitu. Ya. Nah, kalau tidak boleh, mana yang harus didahulukan? Ya, didahulukanlah perpanjangan. Ya, saya berikan contoh ya Pak Jul ya. Ya, silakan. Ya, jadi gini, biasanya itu, misalnya ya, Anda itu expire-nya mati tahun 2023, Desember 2023. Kemudian Anda waktu STR yang mati 2023, pendidikannya masih D3, katakanlah seperti itu. Nah, Anda sebetulnya sudah sekolah lagi S1. Sekolah lagi S1 itu selesai dapat ijazahnya itu 2021. Nah, yang 2021 dapat ijazah ya. Nah, harusnya pada saat 2021 lakukan perpanjangan sekaligus naik level. Itu boleh, STR-nya belum habis. Paham nggak maksudnya ya? Jadi itu ada ya yang STR-nya habis 2023, tapi dia punya ijazah S1 tahun 2017, ngajuin kenaikan level. Saat ini 2023. Nah, itu kan artinya sebetulnya lalai. Ya, ketika Anda sudah selesai sekolah, ajukanlah perpanjangan sehingga nanti selesai sekolah kemudian Anda bekerja kembali, Anda kemudian bisa memperpanjang untuk 5 tahun yang akan datang. Jadi jangan sampai lalai sudah selesai tapi tidak mengurus kenaikan levelnya. Menunggu perpanjangan baru kemudian naik level, percuma, itu juga sama saja sebetulnya. Nanti yang sebelumnya itu tidak akan dihitung 5 tahun ya sejak dia melakukan pengajuan naik level. Seperti itu contohnya sih, kebanyakan seperti itu. Jadi harapan kita kalau mau naik level bukan karena expire date, STR-nya sudah expire date sebelumnya. Saat ini masih kita berlakukan ya Pak Zul, masih kita akomodir. Tapi 2024 itu sudah tidak bisa kita akomodir lagi. Ya, barangkali untuk tahun 2024 secara otomatis ya hal ini tidak akan terjadi karena tidak ada lagi yang expire, itu kita temukan nanti ya. Nah, mudah-mudahan. Ya. Ya, silakan. Mas Maulana, masih ada waktu? Wah, ini baik Bapak, karena sayang sekali karena kita terbatasan waktu dan juga waktu memang sudah habis untuk sesi tanya jawab kita kali ini. Untuk pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir yang menandakan berakhirnya sesi tanya jawab kita pada siang hari ini. Tapi sepertinya udah terjawab semua ya Mas ya, kalau yang di chat itu. Sudah terjawab semua sepertinya. Oke, baik Bapak. Untuk pertanyaan yang sekiranya belum terjawab oleh pemateri tadi selama sesi Zoom meeting kali ini, apakah berkenan untuk menjawab pertanyaan di luar ataupun selain di room Zoom meeting kita kali ini? Bagaimana untuk para narasumber? Ya, silahkan. Jadi nanti tolong dikirim ke kami, ya Mas Anca ya, melalui Pak Anca untuk
apa namanya, pertanyaan-pertanyaan yang belum dijawab gitu ya, atau merasa belum jawaban yang disampaikan di sini karena kan buru-buru ya, karena terlalu banyak, itu bisa dikirimkan ke kami, nanti kami diskusikan begitu ya Bapak Ibu anggota konsil ya, untuk kita diskusikan dan kita kirimkan jawabannya. Baik Ibu, terima kasih. Dan juga ini ada sedikit titipan dari Pak Anja bahwa nanti untuk pertanyaan yang berkaitan dengan materi kita pada hari ini, itu bisa dicek buat para peserta, itu bisa mengecek website KTKI dan juga ataupun bisa mengecek Instagram dari KTKI itu sendiri, yang nantinya di situ nanti akan ada sosialisasi ISTR secara berkala. Nantinya para peserta bisa untuk mengecek yang berada di website ataupun Instagram KTKI itu sendiri. Baik, terima kasih kepada para peserta yang sudah bertanya kepada para narasumber kita pada siang hari ini, dan juga terima kasih kepada para narasumber yaitu Ibu Sofianelli, Pak Anja, Ibu Gunar Dahya, dan juga Bapak Zul Amri atas materi yang telah diberikan. Semoga pertanyaan ataupun jawaban yang diberikan oleh beliau-beliau ini dapat membantu kita dalam menambah ilmu pengetahuan dan juga wawasan. Serta mohon maaf kepada para peserta yang pertanyaan yang belum terjawab. Semoga ilmu yang diberikan selama memaparkan materi kita pada hari ini dapat bermanfaat dan juga berguna, serta mampu untuk diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, karena kita sudah berada di ujung acara, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi dan juga para pembicara yang sudah bersedia untuk menyampaikan materi yang sangat berkualitas dan juga berkompeten pada hari ini.